Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sama seperti video-video saya sebelumnya, di mana kita akan menganalisis ada 6 saham yang sudah saya siapkan, di mana kita akan melihat bagaimana pergerakan saham-saham ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, apa kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat ini, atau ternyata kita malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita masih bisa atau apakah kita masih sudah bisa untuk masuk, atau kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, langsung aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham MDKA. MDKA ini adalah saham yang pertama di channel ini ya. Jadi ini adalah analisis pertama kali dari saham MDKA ini ya. Dimana sebelumnya saham MDKA ini adalah saham yang tidak termasuk saham syariah, tapi ternyata setelah beberapa hari ini saya cek ternyata dia sudah masuk ke dalam kategori saham syariah ya. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini secara trennya dari menggunakan garis MA-nya di sini dia masih uptrend ya, dimana MA50 masih berada di atas MA200, dan walaupun kemarin sempat diuji ya, atau bisa bilang sempat ngejebol MA50-nya di sini, dan kemudian ngejebol MA200-nya juga di tanggal 30 Juni 2022, dan kemudian saat ini dia sudah kembali berada di atas MA200-nya dan kemudian berada di atas MA50-nya kembali ya, dimana hari ini dia closingnya di harga 4.190 dengan minus 1,18% ya, dan kemudian MA50-nya ada di harga 4.178. Oke, berarti satu tick di atas MA50-nya closingnya hari ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari MA-nya masih uptrend, dan kemudian kita hilangkan aja dulu. Dan kalau kita lihat dari strukturnya di sini terbentuk resisten yang semakin lama semakin menurun ya. Di sini resisten awalnya dan kebentuk yang namanya higher low di sini. Dan kemudian saya hubungkan garis ini ya. Jadi di sini ada kemungkinan nanti akan terbentuk resisten selanjutnya, ada kemungkinan di area sini ya. Nah, di sini, dan kemudian kalau kita lihat juga saat ini ada area juga di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 3 Januari 2022 ketika menyentuh harga 4050, dan kemudian dia lanjut turun ke harga 3430-an di sini. Dan kemudian akhirnya di breakout, dan kemudian ketika resisten di breakout maka resisten akan berubah fungsi menjadi area, ya betul, area support di sini di tanggal 16 Maret 2022, dan kemudian dia naik terus, dan kemudian sempat turun retest di sini menjadi support kembali di tanggal 17 Juni 2022, dan kemudian dia naik menguat dan akhirnya dijebol ya. Kemudian kalau support dijebol maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Di sini resisten, di sini juga sempat menjadi resisten, di sini juga sempat menjadi resisten, dan akhirnya di breakout ya. Jadi kemungkinan kalau seumpama resisten sudah berhasil di breakout maka berubah fungsi menjadi area support lagi ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham MDKA ini di sini masih aman untuk kita hold terus, dengan yang perlu kita perhatikan adalah di area ini yang saya lingkaran merah ini, dimana ada kemungkinan di sini adalah higher low yang keduanya. Di sini adalah higher low pertama, dan kemungkinan di sini adalah higher low keduanya. Jadi kita lihat aja nanti, saya tidak tahu harganya berapa karena dia semakin lama semakin menurun ya garisnya di sini. Jadi kalian bisa pause dulu video ini, dan kemudian kalian bisa gambar di trading view kalian ya di sini di harga berapa. Nah, di sini juga ada area resisten juga di harga 4.640-an, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 9 Maret di sini, dan kemudian di sini juga sempat menjadi resisten lagi di tanggal 28 Maret di sini, dan kemudian sempat menjadi resisten kembali di tanggal 21 Juni 2022 ya. Nah, jadi di sini ada dua resisten. Pertama resisten horizontal, dan kemudian ada resisten trendline downtrendnya ini ya, yang kemudian kalau resisten horizontalnya di harga 4.640 yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat nanti kalau sumpah dia nanti menguat, kita masih ada kesempatan sekitar mendapatkan sekitar 9,48% lagi dari harga closing saat ini atau hari ini ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham MDKA ini, apakah itu sudah bisa mulai masuk atau nanti dulu? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Coba kita lihat, misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 4.190, dan batasan cut loss kita buat aja di bawah garis MA200-nya ya, dimana MA200-nya ada di harga 3.989, kita taruh di harga 3.970 untuk batasan cut loss-nya, dan target kita buat aja di harga 4.640 dengan presentasi 10,74% untuk target take profitnya, dan batasan cut loss kita di harga di presentasi 5,25%. Jadi bisa dibilang masih cukup menarik ya untuk saham MDKA, di mana di saat ini dia sedang retest setelah kemarin berhasil breakout di tanggal 8 Agustus 2022 kemarin ya, di mana dia menguat 4,18%-an.
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau masuk di saham MDKA ini, jadi kita bisa perhatikan batasan cut loss-nya. Kalau seumpama nanti dia bergerak turun, kita harus siap merelakan kehilangan sekitar 5,25% dari saham MDKA ini. Dan kemudian resistennya kita perhatikan di harga 4.640 di resisten horizontalnya atau di trendline downtrendnya ini. Tapi kalau dia berhasil di breakout, kita bisa hold terus aja, dimana dia sudah nge-breakout resisten trendline downtrendnya. Selanjutnya ada saham MSIN. MSIN ini kemarin dia sempat apa ya istilahnya, sempat juga terbentuk yang namanya struktur downtrend ya, dimana terbentuk higher low, dan kemudian dia ngejebol MA50-nya, dan kemudian saat ini ternyata dia sudah berhasil breakout atau berada di atas MA50-nya kembali ya, dimulai tanggal 27 Juli 2022 dan konsisten sampai sekarang, dan sudah berada di atas support strukturnya ini lagi, dimana itu sempat menjadi area resisten di tanggal 8 Februari 2022 dan kemudian sempat menjadi support di 7 Maret, menjadi support lagi di tanggal 11 April dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 13 Mei ya, dan kemudian akhirnya di breakdown dan saat ini berubah fungsi menjadi area supportnya kembali. Jadi untuk kalian masih punya saham MSIN ini masih aman untuk kita hold ya, dimana saat ini sudah istilahnya sudah kembali ke struktur uptrendnya kembali ya, dimana kalau kita lihat dari MA-nya, MA50 berada di atas MA200 dan kemudian harga saat ini berada di atas MA50-nya kembali. Jadi ada kemungkinan target terdekatnya akan ke harga 6.350-an lagi ya. Seperti itu. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham MSIN ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau nanti dulu? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, di sini kita batasan cut loss kita buat 1 tick di bawah MA50-nya dan target resisten kita buat aja di sini. Oke, kita masuk di harga 5.600, yaitu adalah harga closing hari ini, dimana hari ini dia menguat 1,82% dan cut loss kita di harga 5.125 dengan presentasi 8,48% dan target take profit kita di harga 6.350 dengan presentasi 13,39%. Bisa dibilang ya cukup menarik juga ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% walaupun sudah di atas 5%-an ya. Dan target take profit kita sudah lebih dari 10%, jadi sekitar 13,39%. Tentunya menarik ya di sini ya. Jadi ini kalau memang mau masuk silahkan masuk. Tapi perlu kita perhatikan di sini kita batasan toleransi kita di harga 5.125. Kalau menyentuh harga 5.125 mending keluar dulu aja dengan presentasi 8,48%. Jadi kalau semua nanti dia turun, kita harus rela atau siap merelakan kehilangan sekitar 8,48% dari dana yang kita masukkan ke saham MSIN ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Friend. Nah, untuk saham Friend ini kemarin dia bisa dibilang kalau dari struktur MA-nya dia sudah cukup menarik ya, dimana saat ini dia sudah terbentuk golden cross, dimana MA50 memotong ke atas MA200 dan kemudian saat ini dia sudah berhasil nge-breakout harga 97 ya, dimana 97 itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 14 Januari 2022 di sini dibahas di breakout, dan kemudian kemarin juga dia sempat mau nge-breakout juga harga 107 ya, dimana 107 ini adalah area support sebelumnya, di sini support dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support ya, dan kemudian dia kembali menguat dan kemudian kemarin dia sempat nge-breakout tapi ternyata dia kembali reject lagi ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Friend ini ya, kalau untuk yang hold jangka panjang bisa dibilang masih sangat-sangat aman untuk kita hold selagi dia masih berada di atas MA50 atau secara kasarnya selagi dia masih berada di atas harga 97-nya masih aman, dimana nanti MA50-nya di sini akan terus mengikuti atau akan terus bergerak ke atas seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini strukturnya sudah sangat-sangat membaik untuk saham Friend ini, dimana dia sudah mulai ada pembalikan, dimana itu adalah pola reversalnya. Ada kemungkinan nanti dia akan lanjut ke harga selanjutnya di sini, di harga 169. Kalau kita lihat misal dari harga closing hari ini sampai ke sini berarti kita akan dapat profit sekitar 59%-an lagi dari saham Friend ini, dimana strukturnya sudah mulai sangat-sangat bagus, dari MA juga bagus, dan kemudian dari struktur harganya sendiri sudah terbentuk konsisten, terbentuknya higher high dan lower high atau support yang semakin lama semakin meninggi dan resisten yang semakin lama juga semakin meninggi ya. Nah, seperti itu. Dan untuk kalian masih belum punya saham Friend ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Nah, seperti ini aja, kita akan buat seperti ini.
Nah, kalau kita lihat dari strukturnya di sini, kita misal masuk di harga closing hari ini di harga 105, batasan cut loss kita buat maksimal aja di bawah MA 200-nya, di mana MA 200-nya adalah di harga 89 dan kita cut loss-nya di harga 88 atau di harga 87 misalnya ya, seperti ini. Di mana di sini juga sudah berada di bawah support strukturnya ini ya. Saya besarkan dulu di sini. Nah, di sini ya, di mana support ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten tanggal 8 Februari, di sini 20 April, kemudian terbentuk resisten lagi di 7 Juni dan kemudian jadi resisten lagi di tanggal 27 Juni ya. Di mana itu berarti ketika resisten di breakout, maka harusnya resisten akan berubah fungsi menjadi area support. Nah, di sini jadi kita buat aja maksimal di harga 87 dengan persentase cukup tebal ya, sekitar 17,14%, dan target take profit kita di harga 118 dengan persentase 12,38%. Tentunya di sini bisa dibilang ya agak kurang menarik ya, karena resiko kita sangat-sangat tebal ya, atau bisa bilang sangat sudah cukup banyak karena sudah melebihi dari 10% dan bahkan sudah hampir sekitar 20%-an ya. Jadi kalau kita masuk di saham friend ini, mungkin kalau mau masuk di saham friend ini dan emang mau masuk di harga saat ini, mending ya dananya aja atau porsi modalnya dikurangin aja dulu untuk jaga-jaga apakah nanti dia akan kembali turun ataukah dia akan lanjut ngegas ke harga 118 atau malah bahkan sampai ke harga 169 ini ya. Oke, jadi kalau seumpama nanti dia turun, kita bisa average down di bawah, tapi kalau seumpama nanti dia naik, kita bisa average up ya. Jadi tinggal tambah dana untuk dapat ke target resisten selanjutnya ya. Oke. Jadi tentukan ya mau masuk sekarang atau mau masuk nanti ketika dia kembali koreksi ke harga-harga 90-an ya, misalnya seperti itu. Kalau dia koreksi ke harga 90-an, kalau enggak ya nonton aja ya, sebagai menonton aja. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk atau enggak dari saham friend ini. Selanjutnya ada saham Indosat. Nah, saham Indosat ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini ya sama seperti friend tadi ya. Di sini terbentuk yang namanya Golden Cross, di mana MA 50 memotong ke atas MA 200 dan kemudian di sini resistennya akan saya hapus aja. Saya hapus. Di sini juga supportnya ternyata kemarin sempat ditembus tapi masih tertahan di MA 200-nya di sini ya. Dan kemudian dia lanjut naik. Nah, jadi di sini akan saya perbaharui aja untuk support trendline-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat saat ini posisinya Indosat saat ini ada, bisa dibilang ya berada tepat di area resisten 7400 ya, dimana kalau sebelumnya dia sempat menyentuh harga 7400-an di tanggal 22 April 2022 ya, dan kemudian dia lanjut turun lagi ke harga-harga berapa, ke harga-harga 5200-an. Jadi untuk kalian yang masih punya saham friend ini ya, nanti kita bisa perhatikan kalau seumpama nanti dia semakin menjauh dari harga 7400-an ini, kalau kondisinya sudah profit ya udah mending amankan atau bungkus dulu cuan yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga-harga di mana kita beli kemarin ya. Tapi kalau untuk kalian yang masih posisinya sekarang masih loss atau masih rugi ya, masih di hot terus pun masih aman, dimana struktur uptrendnya sudah mulai terbentuk dari saham friend ini, dimana kalau nanti dia berhasil melewati harga 7400 ini, target dia selanjutnya adalah di harga 8150 ini, dimana ini adalah area sideways-nya dari saham Indosat ini ya. Kok friend tadi saya sebutkan, Indosat maksud saya. Ketika dia melewati harga 7400, target selanjutnya adalah di harga 8150. Jadi untuk kalian yang masih punya, masih aman, mau itu kondisinya loss ataupun mau kondisinya profit. Jadi kalau yang mau profit tadi, kalau mau amankan dulu profitnya juga nggak masalah, kalau mau hold juga terus pun nggak masalah, selagi dia masih berada di atas MA 200-nya masih aman untuk kita hold terus. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apa kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Kalau saran saya jangan dulu ya, dimana saat ini dia masih tertahan di area resistennya. Kalau emang mau masuk, kita masuk aja ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 7400-annya. Karena kalau kita masuk sekarang, bisa dibilang risk reward kita bisa dibilang 1 banding 1 ya. Kalau kita misal masuk di harga 7100, batasan cut loss kita di harga 6000-an, 6075, dimana itu adalah satu tick di bawah MA 200-nya.
Dan kemudian target kita di harga 8.175 dengan persentase 15,14% target take profitnya. Dan batasan cut loss kita sekitar 14,44%, jadi sudah di atas 10%-an ya. Jadi saran saya kalau mau masuk aja ketika dia berhasil breakout dari harga 7.400-an atau ketika dia mendekati area-area ini ya, mendekati MA50 yang misal di harga 6.500-an. Gunanya apa? Untuk memperkecil batasan cut loss kita dan memperlebar target take profit kita ya. Tapi kalau semua dia nggak turun kembali ke area support, ya udah kita beli aja ketika dia berhasil breakout dari harga 7.400-an ini, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, nggak usah jauh-jauh. Misalnya kita masuk di harga 7.475, cut loss kita di harga 7.375, target kita di harga 8.175 dengan presentasi target adalah 9,36% dan cut loss sekitar 1,34%. Jadi tentukan ya. Kalau dia naik kita bisa ambil buy on breakout, kalau dia turun kita jemput dia di harga-harga supportnya. Selanjutnya ada saham DMAS. Nah, DMAS ini kalau dari strukturnya di sini dia masih downtrend ya, MA50 masih berada di atas MA200, akan tetapi di sini dia sudah ada kabar baik ya, di mana dia sudah nge-breakout MA50-nya dan kemudian dia semakin melaju kuat ya, di mana di sini target selanjutnya adalah di harga berapa ini? Di harga 182-an, di mana itu adalah area support sebelumnya di tanggal 9 Maret dan kemudian resisten di tanggal 6 Juni 2022. Nah, jadi di sini target dia adalah di harga 182. Di sini juga ada MA200 yang berfungsi menjadi area resistennya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada berapa persen lagi ya? Sekitar 5%-an lagi ya. Jadi untuk kalian masih punya saham DMAS ini, kita masih sangat aman untuk kita hold, dimana sudah mulai ada perlawanan ya dari saham DMAS ini, dimana dia sudah berada di atas MA50-nya. Kita lihat aja nanti apakah dia mampu menjebol harga 183 ini atau enggak, dimana kalau dia berhasil ngejebol harga 183 berarti dia sudah berada di atas MA200-nya. Tentunya lebih menarik lagi ya saham DMAS ini kalau berada di atas MA200-nya. Dan kemudian target selanjutnya kalau dia berhasil ngejebol di atas MA200-nya, target selanjutnya adalah di resisten trend downtrend ini. Kalau seumpama dia berhasil breakout juga dari resisten trend downtrend ini, kemungkinan pola reversalnya akan terbentuk atau semakin valid ya dari saham DMAS ini, dimana dia pertama sudah ngejebol MA50-nya, kedua sudah berada di atas MA200-nya, dan kemudian ketiga sudah ngejebol atau nge-breakout resisten trendline downtrend-nya, dimana dia sudah kemungkinan akan terbentuk pola reversalnya, dan target selanjutnya adalah di harga 357 ini, dimana itu adalah resisten tertinggi sebelum di tanggal 13 November 2019 ya. Jadi profit yang udah kita dapat kalau seumpama nanti dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini sekitar 80-an persenan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini masih sangat-sangat aman. Jadi bisa berbahagialah yang punya saham DMAS ini, misalnya yang kemarin ambil di harga 156-an ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham DMAS ini, saya sarankan mending sabar aja dulu. Kalau emang mau masuk, nanti aja tunggu ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Atau kalau mau main singkat, ya udah kita ambil aja ketika nanti dia berhasil breakout dari harga 183-an ini, dimana dia sudah berada di atas MA200-nya. Kalau untuk saat ini sendiri risk rewardnya masih bisa dibilang kurang menarik ya. Di sini karena nanggung, kalau kita buat batasan cut loss kita di bawah MA50, di sini nanggung karena di bawah sini ada area supportnya lagi ya di sini. Dan target kita selanjutnya terdekatnya di sini. Nah, jadi bisa dibilang batasan cut loss kita sudah lebih dari 10% dan target terdekat kita masih di bawah 10%-an. Jadi tentunya di sini agak jonjing ya. Oke, tapi kalau nanti kita buy on breakout di sini, kita misal masuk di atas di harga 184 dan batasan cut loss kita nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja ya. Oke, dengan presentasi cut loss kita di harga 180 dengan presentasi 2,17%. Kalau kita masuk buy on breakout di harga 184 dan target kita di harga 196 dengan presentasi 6,52%. Kalau dia mental, kalau dia breakout ya udah hold aja terus, dimana target selanjutnya adalah di harga 357-an ya untuk yang belum punya. Selanjutnya ada saham INDR. Nah, INDR ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya dia masih uptrend ya, dan kemudian ternyata tapi kalau dari harganya saat ini berada atau sudah ngejebol ke bawah MA50-nya. Kita lihat di sini di tanggal 6 Juli kemarin dia ngejebol MA50-nya, di mana di sini juga di tanggal 5 Juli adalah masa exit-nya di tanggal 5 Juli.
dan kemudian rontok, dan kemudian lanjut rontok lagi, dan kemudian sempat di breakout lagi MA50-nya. Akan tetapi di sini ternyata cuman retest aja ya di tanggal 13 Juli kemarin, dimana area ini adalah area support sebelumnya di tanggal 2 Juni 2022, dan kemudian menjadi support lagi di tanggal 24 Juni 2022 ya di sini ya. Di sini support, dan kemudian ketika support di breakdown, maka support akan berubah fungsi menjadi area resistennya, dan kemudian di sini jadi resisten, dan kemudian lanjut turun, dan kemudian di saat ini dia minus lagi ya, minus 2,51%, tetapi dia masih tertahan di area sini ya. Di area ini adalah area resisten sebelumnya juga di tanggal 31 Juli 2018, dan kemudian di tanggal 18 Januari 2019 ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham INDR ini ya, kita masih ada harapan di harga 7.600-an ini. Selagi 7.600-an belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold terus. Dan untuk sementok-mentoknya, untuk yang mau hold jangka panjang saham INDR ini, selagi dia belum menembus MA200-nya, masih aman untuk kita hold ya. Karena kalau dia seumpama sudah ngejebol MA200-nya juga, berarti ada kemungkinan saham tersebut akan memasuki fase downtrendnya yang valid ya, dimana pertama dia sudah ngejebol MA50-nya, kedua dia sudah ngejebol MA200-nya, dan kemudian ketiga kita tinggal tunggu aja yang namanya terbentuk dead cross, dimana MA50 akan semakin menungkik ke bawah dan akan memotong garis MA200-nya ya, maka terjadilah dead cross, dan kemudian dia akan lanjut longsor lebih dalam lagi ya. Oke, seperti pola sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat INDR ini sempat ngejebol MA50-nya dan kemudian ngejebol MA200-nya juga, dan terbentuk yang namanya dead cross, dan kemudian dia lanjut longsor sampai ke harga 1350-an. Jadi daripada kita keseret juga turun jauh lebih dalam, ya udah mending amankan aja sementok-mentoknya di MA200-nya ini kalau nggak mau keluar ketika dia ngejebol harga 7.600-an ini. Dan untuk kalian masih belum punya saham INDR ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, di sini target kita di sini. Oke, ternyata menarik juga ya kalau kita masuk di harga closing hari ini, di mana hari ini dia closing di harga 7.775, dan batasan cut loss kita di harga 6.825. Kita maksimalkan aja di bawah MA200-nya dengan persentasi 12,22%, dan target kita di harga 9.625 dengan persentasi 23,79%-an ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat walaupun batasan cut loss kita sudah lebih dari 10%, tapi target take profit kita bisa dibilang sudah lebih dari 20%. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalau mau masuk di sini kita bisa masuk di harga closing saat ini, atau kita tunggu nanti ketika sudah muncul candle pantulan, atau kita jemput lagi kalau semua nanti dia mantul di MA200-nya ini. Jadi kalau memang mau masuk di harga-harga saat ini ya, kita harus rela kehilangan sekitar 12%-an kalau seumpama nanti dia ngejebol MA200-nya. Tapi kalau seumpama nanti dia nggak ngejebol MA200-nya, kemudian dia naik terus dan kemudian sampai ke target 9.625, kita siap mengantongi sekitar 23% dari saham INDR ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya ingatkan ini bukan ajakan jual, ajakan beli. Di sini saya hanya menyuguhkan dari technical analisisnya. Silahkan tambahkan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan technical analisis ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.